Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya telah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu telah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus hari ini dalam Injil Lukas bersabda kepada para murid-Nya tentang dua hal. Yang pertama adalah soal bagaimana kehancuran Yerusalem, dan yang kedua adalah tentang kedatangan kerajaan Allah sendiri. Tentu dua hal ini mempunyai sebuah keterkaitan. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar meramalkan bahwa Yerusalem akan hancur sebagai sebuah kota, karena memang itulah yang sebelum-sebelumnya yang telah diwatakan oleh para nabi, Yerusalem juga akan hancur. Tetapi lebih daripada itu, apa yang menjadi keistimewaan ketika Tuhan Yesus akan mengatakan kehancuran Yerusalem adalah semata-mata di mana Yerusalem akan hancur ketika mereka menolak Injil dalam kehidupan mereka. Menolak Injil sama dengan menolak kehadiran kerajaan Allah dalam diri manusia. Maka itulah juga yang dapat kita lihat dalam pribadi Yesus. Yesus datang ke dunia lalu mewartakan karya keselamatan Tuhan dengan mujizat-mujizatnya, dengan sabda-sabdanya. Tetapi kita juga melihat bagaimana tidak sedikit orang juga yang menolak pewartaan sabda Tuhan Yesus ini. Bahkan Tuhan Yesus bagi sebagian orang karena kesuksesannya, keberhasilannya justru malah menjadi sebuah lawan yang harus diperhitungkan dalam usaha menarik banyak orang untuk memperoleh massa. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita renungkan dalam pengalaman hidup iman kita, akhirnya itulah yang terjadi kalau kita menolak Injil dalam pengalaman hidup kita. Menolak Injil bukan hanya sekedar menolak bagaimana tidak membaca kitab suci, tetapi ketika bagaimana hidup kita tertutup oleh sabda Tuhan itu sendiri. Sebagai orang beriman, sabda Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan bagi iman kita untuk tetap terus hidup. Sabda Tuhan adalah makanan bagi iman kita untuk terus berkembang, untuk terus bisa merasakan bagaimana hidup damai di dalam Tuhan. Kalau hati kita sudah tertutup dengan sabda Tuhan,
maka yang terjadi adalah hidup kita tidak dipenuhi dengan kedamaian. Hati kita akan senantiasa dikejar-kejar oleh kegelapan. Maka untuk itu, Injil hari ini lebih mengajak pada kita untuk tetap setia hidup di dalam sabda Tuhan. Meskipun di dalam kesulitan untuk mempraktekkan sabda Tuhan di dalam hidup kita, mari kita dengarkan lagi sabda Tuhan Yesus di akhir Injil hari ini. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu telah dekat. Kita yang setia mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan tidak akan kekurangan apa-apa, tetapi justru kalau kita mampu bertahan di dalam segala kesulitan kita, memperjuangkan sabda Allah, kita akan memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan.